dengan prasangka yang baik. Dan ini adalah pembuktian keimanan. Dan ini adalah fadilah keimanan. Ketika kita itu berprasangka baik kepada Allah, optimis dan yakin untuk keimanan. Gitu ya. Dan kalau sudah demikian Allah memberikan kita apa? Ketika kita itu mengimani Allah, kemudian kita optimis kepada Allah, berharap kepada Allah, tentunya Allah yang maha pemurah, Allah yang maha sayang, Allah yang maha lembut gitu ya, akan memberikan balasan yang setimpal kepada orang yang beriman tadi. Ya, sebagaimana hari ini gitu ya, Allah menegaskan dalam firman-Nya ya surat Al-Fat ya ayat yang keempat gitu ya. Yang tadi di mukadimah Ustaz bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Gitu. Allah marhamna bil Quran. Huwa dan Allah alladzi anzala gitu ya, telah menurunkan as-sakinah gitu. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah atau ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang mukmin. Sehingga dengan sakinah di dalam hati orang mukmin itu lihat sedadu imanan ya, maka bertambahlah keimanan ya. Keimanan orang yang beriman tadi ma'a imanihim, dari keimanan yang telah ada. Walillahi junudus samawati wal ard, dan sungguhnya pemilik Allah lah, kepunyaan Allah lah, tentara yang ada di langit dan tentara Allah yang di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan dari ayat ini kita akan bahas tentang bagaimana kita itu melihat keimanan kita, kemudian kita bagaimana ikhtiar kita bagaimana ikhtiar kita dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan itu. Sebagaimana tema di pekan pertama, setiap bulan kita membahas tentang akidah. Ya, hari ini kita bicara bagaimana ikhtiar kita ya, ikhtiar kita agar keimanan kita terus bertambah, baik bertambah kualitasnya maupun bertambah kuantitasnya. Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah ketika Rasulullah menegaskan kepada kita bahwa al-iman yazid wa yanqus gitu ya. Kita itu begitu. Iman kita itu kadang naik, kadang turun gitu ya. Nah, terkait dengan kadang naik kadang turun ini sebenarnya memberikan penegasan kepada kita gitu ya. Jadi diri kita itu keimanannya bisa naik bisa turun gitu ya. Maka kemudian Allah memberikan anugerah kepada kita yang disebut dengan sakinah ya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan sakinah atau ketenangan dalam orang mukmin. Tujuannya apa? Lihat sedadu imana ya, agar bertambah iman kita. Ketika iman kita itu lagi naik gitu ya, biar bertambah, sehingga lihat sedadu imanam ma'imanihim, biar iman kita bertambah di samping iman yang telah ada gitu ya. Kalau iman lagi turun, Allah berikan sakinah biar kemudian apa? Iman kita naik lagi. Lihat sedadu iman, bertambahlah keimanan kita. Nah, hadirin para santri yang mulia, pada ayat ini ketika kita bahas menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik gitu ya, bahwa dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita ya, bahwa Allah menurunkan ke dalam hati orang beriman itu ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Dan dengan ketenangan hati dan jiwa ini kemudian orang menjadikan kita semakin bertambah keimanan kita dan semakin bertambah keyakinan kita gitu ya. Nah, gitu ya. Dan dari situ maka kehidupan kita semakin baik gitu ya. Ketika kita dihadapkan pada persoalan yang sulit, ketika kita sedang diuji oleh Allah gitu ya, maka disitulah sebenarnya kita harus kesempatan kita untuk memberikan pembuktian
Keimanan. Ketika kita itu mampu dengan keimanan kita, semoga Allah apa? Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dengan demikian Allah akan menurunkan ketenangan. Gitu ya. Jadi kalau kita hadapin hadapan apapun, ngadepin kenyataan pun, ketika Allah memberikan ketenangan dalam hati kita, maka semuanya bisa kita lalui. Kita lalui. Ya. Sedangkan ketika gitu ya, ketika kita kalau tidak ada ketenangan, ya persoalan kecil pun akan menjadi besar. Ya, jadi kuncinya ternyata kunci dari agar kita bisa menyelesaikan, kita bisa melewati setiap fase-fase kehidupan, fase-fase peristiwa, fase-fase usia yang Allah tetapkan kepada kita. Fungsinya apa? Kuncinya apa? Kita mendapatkan sakinah. Sakinah ketenangan dari Allah. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan sakinah? Kita harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang beriman. Ya, baik. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah ya. Dari beberapa penjelasan para ulama gitu ya. Ternyata di dalam ayat bahwa walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin ya, dan Allah itu menurunkan ketenangan dalam hati orang yang beriman atau orang mukmin, liyazdadu imanan, kemudian bertambahlah keimanannya ma'imanihim, di samping atau bersama dengan keimanan yang telah ada gitu ya. Nah, dari sini itu ya, beberapa ulama menegaskan dengan makna sakinah. Apa sih kalau begitu apa sih pemahaman yang harus kita miliki tentang sakinah itu? Sakinah yang Allah turunkan ke dalam hati kita sebagai orang yang beriman gitu ya. Dan ternyata dari sakinah itu menjadi piranti, menjadi sarana, menjadi wasilah sehingga bertambahlah iman. Meningkatnya iman. Misal kita beriman kepada Allah hari ini, kemudian Allah menurunkan ketenangan. Pada saat kita lapang, kita mendapat keimanan kita baik. Dan pada saat kita lagi dalam kesempitan, kita kok tetap tenang gitu ya, maka iman kita akan bertambah dari iman yang telah ada gitu ya. Nah, berikut ada beberapa para ulama mufassir ya, pada ulama ahli tafsir menjelaskan apa makna dari sakinah itu. Apa makna dari apa? Sakinah. Yang pertama, bahwa sakinah itu dalam surat apa tadi? Ayat 4 ya. Pengertian di sini ada empat pengertian, ada 4 makna. Apa itu sebenarnya sakinah? Yang dimaksud sakinah dalam surah Al-Fatah ayat 4 itu. Yang pertama, para mufassir, pada ahli tafsir menegaskan kepada kita yang dimaksud dengan sakinah itu ada perasaan tentram. Perasaan apa? Tentram kepada keimanan dan kebenaran. Ya, kita itu rasanya tentram banget kalau sudah kalau kita itu melaju atau berjalan menuju ke keimanan dan kebenaran gitu ya. Gitu ya. Kalau ada seorang ulama namanya Al-Qasimi, salah satu mufassir yang cukup masyhur, terkenal, beliau mengatakan, memberikan makna bahwa sakinah itu apa? Sakinah itu perasaan tentram kepada keimanan dan kebenaran. Jadi dari sini akhirnya bertambahlah iman kita. Ya, bertambahlah iman kita, gitu ya. Bertambahlah ketenangan kita, bertambahlah keimanan kita. Ya. Dan ternyata ya, ketenangan yang kita dapatkan dari Allah sehingga bertambahlah iman kita dari iman yang telah ada ini, salah satunya karena ini adalah natijah atau buah dari ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Gitu ya. Kalau kita berzikir, apa artinya zikir? Mengingat Allah. Apa? Mengingat Allah. Iya, ya. Maka di antara yang dilakukan oleh seorang mukmin sehingga
sehingga apa namanya Allah memberikan ketenangan. Ternyata orang mukmin itu senantiasa berzikir kepada Allah. Senantiasa apa? Berzikir kepada Allah. Kepada. Nah, kalau dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ya, surat keberapa Ar-Ra'du? Surah Ar-Ra'du surat keberapa? 13. Berapa? 13. Kurang jelas? 13, Ustaz. 13, betul ya. Dalam surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13, ayat 28 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alla bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Gitu ya. Jadi ini kita masih dalam pengertian yang pertama, apa itu sakinah gitu ya. Al-Qasimi tadi menyampaikan bahwa sakinah itu kita tentram terhadap keimanan dan kebenaran. Dan ternyata kita itu bisa sakinah ketika kita itu zikir. Kalau dalam surat Ar-Ra'du ayat 28 tadi, alladzina amanu, dan orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan orang-orang beriman itu hati mereka menjadi tentram ya. Bi zikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi, ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, maka hati kita menjadi tentram ya. Nah, zikir di sini mempunyai makna yang luas ya. Pertama, zikir biqaul, bil-lafaz, dengan kita itu berlafaz atau bilqaul atau berkalam dengan kalimat, menyebut kalimat-kalimat thayyibah. Mulai dari Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, La ilaha illallah, dan seterusnya. Itu zikir, bentuk zikir yang pertama. Yang kedua, zikir bil hal. Zikir bil hal, gitu ya. Zikir bil hal itu zikir dengan perbuatan, gitu ya. Kalau kita itu senang datang di majelis ilmu, namanya zikir. Ketika kita berjalan menuju ke majelis ilmu, kita lagi berzikir. Ketika kita membantu orang lain, lagi berzikir. Ketika kita itu menyenangkan dan membahagiakan orang lain, kita lagi berzikir. Dengan demikian Allah memberikan sakinah, sehingga keimanan kita bertambah dari keimanan yang telah ada. Gitu ya. Maka kenapa dalam surat Ali Imran 191, di situ Allah menegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ilal akhir al-ayah. Sungguhnya yang dimaksud zikir itu ketika kita ingat kepada Allah saat berdiri, saat duduk, dan berbaring. Saat berbaring, gitu, saat berbaring, gitu ya. Gitu ya. Maka kalau dalam surat Al-Anfal, surat keberapa? Surat ke-6. Surat ke-8 ayat 2, di situ Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu. Terus ada bisa lanjutin? Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Perhatikan kalimat Allah ini. Ya, sesungguhnya orang beriman itu ya adalah orang yang idza dzukirallahu, ya. Mereka bila disebut nama Allah, ya, gitu. Wajilat qulubuhum, ya, maka gemetarlah hati mereka. Gitu ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanan mereka karena bacaan itu. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah, kepada Rabb kita itu bertawakal. Kita bertawakal. Ini diantara beberapa ayat terkait dengan ternyata ketenangan itu Allah turunkan ketika kita berzikir kepada Allah, sehingga kita ingat sekarang gitu ya. Ya. Kenapa kemudian kita suruh mendawamkan zikir pagi dan zikir petang? Sampai-sampai Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kita itu kalau zikir pagi berarti kita pakai baju apa?
Baju Baju besi. Kalau sehingga kita itu akan terlindungi dari berbagai ancaman di sepanjang hari. Kalau zikir di petang, kita seperti pakai baju besi di petang sehingga kita terhindar dari mara bahaya sore sampai petang sampai paginya, begitu ya. Gitu ya. Jadi gitu ya. Dan itulah gitu ya. Itu yang pertama ya. Yang pertama makna dari apa tadi? Sakinah. Ya. Makna pertama ketentraman, perasaan tentram kepada kebenaran dan keimanan. Ya. Yang dimaksud dengan sakinah itu ya adalah keteguhan dan keberanian. Apa? Keteguhan dan keberanian. Ya, keteguhan dan keberanian dalam berbagai kondisi yang sulit. Nah, ini dia. Itu disebut sakinah. Jadi Allah menurunkan sakinah dalam hati orang yang beriman itu makna yang kedua menurut Ashin ya. Ashin Kipli seorang ulama ahli tafsir yang disebut dengan sakinah itu adalah adanya ketentraman hati kepada kebenaran. Kemudian adanya keteguhan dan keberanian dalam kondisi yang sulit dan yang menakutkan. Sulit dan menakutkan. Sulit dan menakutkan. Jadi ketika kita itu diberikan sakinah oleh Allah, berarti di situ ada keteguhan dan keberanian dalam menghadapi kondisi yang sesulit apapun, atau dalam bahasa lain menghadapi kondisi yang kadang kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita, begitu. Tidak sesuai dengan apa? harapan kita. Jadi kayak gitu, kan gitu ya. Maka yang kita butuhkan adalah sakinah yang Allah berikan kepada kita, kan gitu. Gitu ya. Karena hidup itu apa? Dinamika. Apa? Dinamika. Dinamis. Dinamis itu berubah. Kadang senang, kadang susah. Kadang lapang, kadang sempit. Kadang sakit, kadang sehat. Kadang kita dipuji, kadang kita dicaci maki. Gitu ya. Kadang kita semangat, kadang kita males pol. Gitu ya. Begitu kita itu ya. Nah, gitu ya. Maka itulah gitu. Maka ketenangan atau sakinah yang Allah berikan kepada kita itu bentuk keberanian kita menghadapi keadaan yang sulit gitu. Artinya ketika Allah memberikan ketenangan kepada kita, artinya berarti sesulit apapun yang hari ini Allah berikan kepada kita, kita tenang gitu. Kita berani gitu ya. Kenapa? Karena kuncinya Allah berikan sakinah gitu ya. Ya, sampai akhirnya kita kalau begitu kita menyampaikan apa? Kalau dalam surah Ali Imran ayat 173 itu gimana? Hasbunallah Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Begitu, itu bentuk kita itu sakinah itu begitu. Cukuplah Allah menjadi penolong bagiku dan Allah adalah sebaik-baik penolong, begitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu kan, begitu. Nah itu. Jadi itu makna sakinah yang kedua. Ya. Kemudian ada ulama yang lain namanya ulama mufassir, ulama ahli tafsir namanya Al-Maghribi. Ya. Beliau memberikan pemahaman kepada kita bahwa sakinah itu bermakna bersabar dalam menjalankan syariat Allah, ya, dan mengagungkan perintahnya Allah. Itu disebut sakinah. Yang ketiga apa tadi sakinah? Bersabar dalam syariat Allah dan mengagungkan perintah Allah, gitu ya. Gitu ya. Maka Asy' al-Maghribi menyampaikan kepada kita bahwa sakinah itu kesabaran dalam menunaikan syariat Allah, kemudian mengagungkan perintah-perintah Allah. Tentunya pengagungan terhadap syariat Allah dan perintah Allah itu menjadi tolak ukur. Tolak ukur orang yang beriman, segala sekiranya meningkatkan keimanan, gitu ya. Ketika kita mengagungkan syariat Allah dan perintah Allah, berarti itu menjadi tolak ukur keimanan dalam diri kita,
sekaligus akan menjadi piranti atau wasilah atau sarana untuk menambah dan meningkatkan keimanan kita. Gitu ya. Lebih-lebih ketika kita sedang seorang diri, sehingga kita merasa saat itu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Mungkin jenengan pernah dengar ada sebuah hadis ya. Hadis ini hadis riwayat Ibnu Majah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Jadi gini, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah, gitu ya. Sungguh kata Nabi, aku mengetahui beberapa kelompok orang, gitu ya. Beberapa kelompok orang min ummati, dari umatku, gitu ya. Ya'tuna yaumal qiyamah, ya, yang datang pada hari kiamat, gitu ya. Yang datang bawa apa? Yang datang pada hari kiamat, ya. Mereka ngapain? Datangnya bihasanat amsali jibali tihamah bidon, gitu ya. Yang datang membawa pahala yang banyak, pahala sebesar jibali tihamah, gunung tihamah, ya. Membawa apa? Amalan sebanyak gunung tihamah. Ya. Fayaj'aluhallahu azza wajal haba'an mansura, gitu ya. Lalu Allah menjadikan semua pahalanya itu musnah, sia-sia, gitu ya. Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum, gitu ya. Mereka itu siapa? Rasulullah menegaskan siapa mereka yang tadi pada hari kiamat datang dengan membawa pahala yang banyak sebesar gunung Tihamah, tetapi oleh Allah menjadikan semuanya itu musnah, sia-sia. Siapa mereka? Mereka adalah ama innahu ikhwanukum. Mereka itu saudara kalian seagama, kata Nabi. Saudara kita seagama, ya. Wa min jildatikum, dan mereka itu warna kulitnya sama dengan kita. Wa ya'khudhu minal laili kama ta'khudun. Kemudian mereka melakukan qiyamul lail sebagaimana yang kita lakukan, kata Nabi. Ya. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Akan tetapi kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang apabila sendirian, mereka dengan begitu mudahnya melanggar apa-apa yang diharamkan Allah, gitu ya. Jadi begini. Jadi makna sakinah yang ketiga, ya, menurut sahabat tadi namanya Al-Maghribi, ya. Di mana Al-Maghribi ini menegaskan kepada kita yang dimaksud dengan sakinah itu bersabar dalam melaksanakan syariat Allah dengan mengagungkan perintah Allah. Kesabaran dalam menunaikan syariat Allah dan mengagungkan perintah-perintah Allah. Dan pengagungan syariat Allah, kemudian mengagungkan perintah-perintah Allah, itu menjadi tolok ukur keimanan seseorang, dan sekaligus menjadi piranti agar kita bisa meningkatkan keimanan kita. Terutama, ya, penjelasannya begitu, Al-Maghrib ini, terutama ketika kita sedang sendirian. Ketika kita sedang sendirian dan tidak ada yang melihat kecuali Allah Ta'ala, gitu ya. Gitu ya. Maka di sini Rasulullah menyindir kepada kita. Ya. Nyindir dengan apa? Sungguh aku mengetahui beberapa kelompok orang. Satu apa banyak? Banyak. Iya. Aqwaman, gitu ya. Kalau tinggalkan kaum, ini beberapa kaum, beberapa kelompok, ya, yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala banyak, ya. Amsali jibali tihamah, gitu ya. Seperti ya, saking banyaknya seperti apa? Seperti gunung Tihamah. Pahalanya sebesar gunung Tihamah. Ya, tetapi fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an mansura. Kemudian Allah itu memusnahkan, Allah menjadikan musnah semuanya, sia-sia semuanya.
Mereka itu kata Nabi, mereka itu saudara seiman, seagama dengan kita. Warna kulitnya sama dengan kita. Mereka sholat lail sebagaimana yang kita lakukan. Tetapi mereka adalah gitu ya. Perhatikan. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahin tahakuha gitu. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, tetapi mereka ketika sendiri, ketika apa? Sendiri. Menangi ketika apa? Sendiri. Sendiri, ya. Mereka begitu mudahnya melanggar apa-apa yang diharamkan Allah. Kalau lagi bersama kayak gini, kita semangat untuk melakukan kebaikan. Tapi udah pulang nanti kalian, pulang sendiri di tempat kerjaan jenengan udah. Yes. Kalian begitu mudahnya misalnya melakukan kemaksiatan, hati-hati. Gitu ya. Gitu ya. Bisa dipahami makna yang ketiga? Ya, baik. Ini sebenarnya ini Rasulullah nyindir siapa? Nyindir Ustadz dan juga panjenengan, gitu kan? Ya. Dengan di sini kita berhati-hati jangan sampai kita seperti itu. Capek-capek ngumpulin pahala tapi di akhirat malah musnah sia-sia. Gitu kan? Capek-capek kita beramal soleh gitu ya, tapi tidak mendapatkan balasan apapun karena semua Allah musnahkan gitu ya. Nah, berikutnya makna sakinah menurut mufassir yang lain yaitu Al-Qatadah ya. Bahwa ternyata yang disebut dengan sakinah yang dimaksud ketika walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dan dialah Allah yang menurunkan sakinah atau ketenangan dalam orang mukmin. Yang dimaksud menurut Qatadah apa? Adanya kehormatan dan kewibawaan dalam hati orang-orang beriman. Jadi sakinah itu adalah kehormatan dan harga diri ya dalam hati orang-orang beriman. Berarti ketika seseorang itu memiliki kehormatan dan harga diri yang tinggi, maka dia tidak akan rela melakukan perkara-perkara yang merendahkan dan menghancurkan harga dirinya. Gitu ya. Ketika seorang itu memahami tentang apa? Kehormatan dan harga dirinya, maka dia tidak akan pernah melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan, merendahkan, menghancurkan ya, kehormatan dan apa? Harga dirinya. Nah, ini menjadi penting ya. Menjadi penting untuk kita pahami. Dimuliakan Allah. Maka dirinya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat jelas bagi kita. Misalnya dalam surat Asy-Syam ayat 9 dan 10 gimana? Qad aflahal Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya, gitu ya. Maka dalam kitab Al-Fawaid ya, kitabnya siapa ini? Sering banget Ustadz ini. Coba kalau Al-Fawaid, kitabnya siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka dalam kitab Al-Fawaid itu Ibnu Qayyim pernah menyampaikan nasihat kepada kita. Bagaimana nasihatnya? Jiwa-jiwa yang mulia tidak akan ridho terhadap segala sesuatu kecuali yang paling tinggi, paling utama, ya. Kemudian paling terpuji hasil akhirnya. Sedangkan jiwa-jiwa yang rendah dan hina akan selalu mengerumuni segala hal yang rendah dan hina, dan akhirnya terjatuh di dalamnya. Gitu. Seperti apa? Kata Ibnu Qayyim, seperti lalat yang jatuh di barang-barang yang kotor dan najis. Maka jiwa yang mulia dan tinggi tidak akan ridho terhadap kezaliman, kekejian, gitu ya, pencurian, pengkhianatan, karena ia lebih besar dan lebih agung dari semua itu. Sebaliknya jiwa yang hina, rendah, dan kerdil justru cenderung kepada apa? Hal-hal yang sesuai dan sejenis dengan kehinaan, sesuai dengan kerendahan atau kekerdilan dirinya. Oke, ya ini nasihat yang kalau bahasa gaulnya ini majlebs banget sama kita gitu ya. Nah makanya kita bisa melihat kita itu termasuk kategori yang mana. Apakah kita itu jiwa-jiwa yang mulia gitu ya dan tinggi, atau kita jiwa-jiwa yang rendah dan hina gitu ya. Gitu. Karena ketika kita merasa memiliki jiwa yang mulia
tetapi kok kita itu melakukan perkara yang rendah dan hina, akhirnya kita terjatuh dalamnya, berarti kita tidak memiliki jiwa yang mulia. Gitu ya. Oke, baik. Sampai di sini kira-kira pengertian sakinah yang 4 hal ini ya bisa difahami. Insyaallah, Ustaz. Ya, mulai dari siapa tadi yang pertama? Siapa tadi? Pengertian sakinah dari Al-Qasimi. Qasimi memberikan pemahaman kita bahwa sakinah itu perasaan tentram kepada keimanan dan kebenaran. Kemudian yang kedua, Asy-Syinkiti. Beliau memberikan pemahaman kepada kita bahwa yang sakinah itu keteguhan dan keberanian dalam menghadapi berbagai kesulitan atau kondisi yang sulit. Kemudian yang ketiga siapa tadi? Al-Maghribi menyampaikan kepada kita yang disebut dengan sakinah itu adalah kita bersabar dalam melaksanakan syariat Allah dan mengagungkan perintah Allah. Kemudian yang keempat menurut Qatadah, Imam Qatadah ya seorang ahli tafsir, yang disebut dengan sakinah itu apa? Kehormatan dan kewibawaan dalam hati orang-orang yang beriman. Gitu ya. Oke, baik. Pripun sampai di sini kira-kira sudah jelas belum? Insyaallah, Ustaz. Ya. Sudah jelas? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Waktunya tinggal berapa menit, Mbak Septi? Sebentar, Ustaz. Maghrib jam 3. Kurang 5 menit lagi, baik. Belum jawab, Ustaz. Saya belum jawab. Oh. 20 menit, Ustaz. Iya. Masih 5 menit, Ustaz. Oh iya, baik ya. Baik, 5 menit lagi ya. 10 menit nggak apa-apa, Ustaz. Oke, baik. Ya, kita sesuai dengan ini aja ya. Berarti ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Tadi gimana ayatnya? Ayo. Kalian harus hafal ayat ini. Ikutin Ustaz coba. Ikutin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Oke, diulang yuk. Ini selalu ada fadilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allah aliman hakiman. Allahumma arhamna bil Quran ya. Jadi kita tadi baru membahas penggalan pertama ya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Gitu ya. Kita bahas sampai di situ. Betul? Betul. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, liyasdadu imanam ma'a imanihim. Ya. Kemudian bertambahlah iman mereka gitu ya. Ma'a imanihim imanan, bertambahlah keimanan mereka ya, ma'a bersama atau di samping dengan keimanan yang ada.
yang keimanan yang telah ada gitu ya. Nah, sekarang kita mari kita dengarkan penjelasan dari beberapa ulama yang bahas tentang apa yang dimaksud dengan liyazdadu imana, ya. Ya, makna penambahan iman. Makna apa? Penambahan iman. Ya, makna penambahan iman gitu ya. Ya. Kalau misalnya kita cari informasi dari para ulama gitu ya, bahwa sebagian ulama menegaskan kepada kita bahwa Allah yang dimaksud dengan supaya keimanan kita bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, itu adalah Allah memberikan kemampuan untuk menunaikan perintah baru di samping kemampuan mereka dalam menunaikan perintah-perintah sebelumnya gitu ya. Itu dia. Jadi misalnya hari ini kita diberikan kemampuan menjalankan perintah Allah hari ini. Tapi yang dimaksud dengan liyadadu imanan berarti kita waktu itu diberikan oleh Allah kekuatan untuk melakukan apa? Amal soleh yang lain. Amal soleh berikutnya. Nah, gitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah memberikan penegasan kepada kita ya dalam sebuah hadis riwayat Tabrani ya. Ini hadis ini derajat hasan li ghairihi ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya. Jadi hadis ini dari Ibnu Abbas ya. Dari siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas siapa? Abdullah bin Abbas. Sepupunya Rasulullah. Pamannya, anak pamannya Rasulullah ya. Ini selisihnya banyak ya. Ketika Nabi sudah 40 sekian tahun dia masih muda belia gitu ya. Gitu ya. Nah, Ibnu Abbas berkata innallaha ta'ala ba'asa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Ta'ala mengutus Muhammad itu sebagai nabinya. Sebagai apa? Nabinya. Ya, gitu ya. Bisyahadati. Gitu ya. Dengan perintah syahadat. Anna la ilaha illallah. Ya, gitu ya. Ya. Sesungguhnya tiada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah gitu ya. Falamma saddaqa bihal mu'minuna zadahumullahu shalah gitu ya. Ketika orang-orang mukmin telah membenarkannya, Allah menambahkan kepada mereka perintah salat. Gitu ya. Kalau sudah orang mukmin sudah membenarkan kalimat la ilaha illallah, kemudian menambahkan apa perintah? Kan menambahkan perintah salat. Falamma saddaku biha zadahumullahu siyam gitu ya. Gitu ya. Ketika mereka telah membenarkan sholat itu Allah menambahkan dengan perintah siyam. Perintah apa? Puasa. Allah bihi zadahum zakat. Ketika mereka telah membenarkan perintah siyam, kemudian Allah menambahkan perintah zakat. Falamma saddaku biha zaduhum al-hajj. Ketika mereka sudah membenarkan tentang perintah apa? Zakat. Kemudian Allah tambahkan perintah al-hajj, perintah untuk ibadah haji. Falamma saddaku bihi zadahumul jihad. Ketika kemudian ketika mereka telah membenarkan perintah Allah tentang haji, kemudian Allah menambahkan perintah jihad. Summa akmala lahum dinahum gitu ya. Gitu ya kalimatnya, kalimat terakhirnya. Apa artinya? Summa akmalu lahum dinahum, apa ada yang tahu artinya? Dan Allah menambahkan dengan perintah jihad, kemudian Allah menyempurnakan agama untuk mereka. Gitu. Kalau sudah kita menerima perintah Allah ini, siap menjalankan, di perintah Allah ini kita menjalankannya, di perintah lagi kita menjalankannya, maka Allah akan menyempurnakan agama untuk mereka. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi gitu ya. Gitu ya.
Bahkan ada ulama yang lain yang memberikan penegasan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan liyadadu imanam ma'imanihim itu adalah bertambahnya keyakinan mereka di samping keyakinan yang sudah ada dalam hati mereka, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ya, inilah sebenarnya makna ketika Rasulullah itu berdoa. Ya, ya. Jadi Rasulullah itu berdoa, selalu dibaca Rasul setiap kali bangkit dari majelis. Nanti Nyan baca ya. Setelah selesai ini ditutup, Nyan berdiri baca doa ini. Karena ini doa yang Rasulullah baca gitu ya. Sudah hafal belum ini ya? Sudah hafal belum kira-kira doanya? Belum. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi ya. Ini hasan hadis ya. Nabi itu setiap selesai di majelisnya ya, Nabi bangkit dari majelisnya Nabi berdoa ini. Ikutin Ustaz. Allahumma qsim lana. Allahumma qsim lana. Allahumma qsim lana. Ya, pakai qaf. Allahumma qsim lana. Allahumma qsim lana. Min khasyatika ma yaqulu bainana baina ma'ashika wa baina ma'ashika wa min ta'atika ma yughna bihi jannataka wa minal yaqini wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibati ad-dunya. Nah, ini ya. Ini doanya, doa yang begitu Nabi selesai setiap kali Nabi itu bangkit dari majelisnya Nabi berdoa ini. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rasa takut kepadamu yang dapat menghalangiku dari berbuat maksiat kepadamu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ketaatan kepadamu yang dengannya engkau akan mengantarkan ke surgamu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keyakinan yang dengan keyakinan itu engkau akan mengeringankan berbagai musibah dunia yang menimpa aku. Ya. Nanti dihafalin ya. Insyaallah. Ya, itu ya. Itu berapa makna terkait dengan makna lihat sedadu imanam ma'imanihim ya. Sampai doa itu. Nah, berikut penjelasan yang terakhir bahwa yang dimaksud dengan lihat sedadu imanam ma'imanihim ya. Ada ulama yang memaknai bertambahnya keimanan kepada syariat Allah di samping keimanan mereka pada prinsip-prinsip akidah Islam. Artinya ketika kita itu mengikuti rukun-rukun iman, Allah mengandalkan kepada mereka keimanan terhadap syariat Islam dan begitu seterusnya. Ya, insya Allah ini menjadi wasilah untuk terus-menerus menambah keimanan kita, dan ketika keimanan kita terus bertambah menjadi wasilah Allah menurunkan karunia atau rahmatnya kepada kita sehingga Allah mengangkat kita ke derajat atau ke makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dengan demikian sangat jelas bagi kita gitu ya bahwa ini penting. Berarti mengupdate dan mengupgrade ya. Keimanan itu begitu begitu penting. Harus kita benar-benar harus kita lakukan gitu ya. Gitu ya. Dan dengan demikian mudah-mudahan ya Allah benar-benar melimpahkan sakinah ya ke dalam hati kita ya. Dengan sakinah ini maka semakin bertambahlah keimanan kita kepada Allah dari keimanan yang telah ada ini, kemudian Allah terus-menerus ya memberikan bimbingan kepada kita gitu ya, hingga kita melakukan perkara-perkara yang terus menambah karunia Allah untuk memberikan sakinah kepada kita, dan kita juga melakukan perkara-perkara yang menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya Ustaz mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan hamdalah doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Terima kasih ibu-ibu semua. Mohon maaf lahir dan batin ya Bu. Mohon izin keluar. Ada orang-orang.